Royalti musik rame, ruwetnya rame-rame. Lu pasti udah denger dan lihat, kafe tiba-tiba nggak mau setel lagi musik. Narasinya kemana-mana. Dari suara burung kena royalti, sampai lagu kebangsaan, di mana itu Indonesia Raya, mau dipungut juga royalti. Hasilnya, gaduh secara nasional. Nah, yang gue lihat, masalah utamanya tuh bukan di ide royalti musiknya, di mana itu wajar dan sangat perlu. Masalahnya tuh lebih ke eksekusi yang amburadul. Pesan publiknya nggak konsisten, operasionalnya juga ceroboh, dan juga kebiasaan tindak dulu, baru rapiin belakangan. Nah, di episode kali ini, mari kita bedah bareng-bareng tentang royalti musik Indonesia yang lagi kisruh ini. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Sebagai konteks, lu harus paham kenapa ada royalti musik dan kenapa juga wajib. Jadi gini, secara hukum, setiap pemakaian lagu atau rekaman di ruang publik komersial, seperti di kafe, restoran, gym, hotel, toko, mall, radio, TV, konser, itu wajib berlisensi. Di sini, pemerintah Indonesia bikin skema satu pintu via LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, buat narik dan bagi royalti ke pencipta atau pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait. Dalam hal ini, performer dan produser rekaman. Ini ada peraturannya. Ya benar, peraturannya itu sebenarnya udah ada. Di Undang-Undang 28 tahun 2014 dan di Peraturan Pemerintah 56 tahun 2021. Nanti linknya gue coba taruh lah ya di kolom deskripsi kalau mau baca secara lengkap. Nah, biar fair dan biar yang bikin atau menciptakan musiknya itu kebagian, yang bayar dari royalti ini adalah pelaku usaha atau pengguna komersial, bukan pelanggan atau penyanyi kafe. Dan kalau lu langganan Spotify yang premium nih, itu bukan lisensi publik. Biarpun lu udah bayar Spotify, itu untuk pribadi. Buat kuping lu secara pribadi. Bukan buat lu setel ke speaker bisnis lu atau usaha lu. Prinsipnya tuh sebenarnya simple. Musik yang lu setel itu bikin bisnis lu lebih hidup. Menunjang bisnis elu, mensupport bisnis elu. Maka pemilik hak dari lagu atau musik yang lu setel tersebut berhak dapat bagiannya. Oke? Itu dulu nih, biar elu paham konteksnya. Karena yang gue baca masih banyak yang nggak ngerti secara dasarnya dulu. Oke? Lanjut nih. Nah, di Indonesia itu ada 2 hak atau 2 aliran royalti yang akhirnya sering dicampur aduk. Yang pertama adalah hak cipta. Ini buat pencipta atau penulis lagunya yang bikin lagu tersebut. Yang terkadang memang si penyanyi juga yang membuat atau menulis lagu tersebut. Jadi lu harus beda ini ya. Ada yang bikin lagunya, ada yang nyanyiin lagunya atau mempopulerkan lagunya. Kadang ini bisa 2 orang yang berbeda, yang penulis, yang membuat lagunya dan yang menyanyikan. Kadang juga seorang yang sama. Nah, ada hak satu lagi yang namanya hak terkait. Ini bisa dibilang seperti saling melengkapi walaupun ini berbeda. Jadi gini, hak terkait itu buat pelaku
pertunjukannya, entah penyanyi atau pemusiknya. Kan kalau misalnya itu dalam bentuk band, ada vokalisnya, juga ada yang bermain musik. Dan juga produser rekamannya. Dalam hal ini seperti label atau yang membiayai rekaman dari lagu tersebut. Jadi, kalau lu memutar rekaman, entah dalam bentuk file atau CD, ya walaupun gua kayaknya nggak yakin sekarang orang masih ada yang muter CD, atau lu setel di YouTube, atau lu stream lewat Spotify Premium yang tadi gua udah sebutkan, di bisnis lu, nah, dua-duanya nih relevan. Lu harus bayar hak cipta, dan lu juga harus bayar hak terkait di dalam royalti musik ini. Nah, cuma karena informasi ini kurang disampaikan ke publik atau ke pelaku usaha, jadinya nih ketika di-charge merasa seperti di-charge-nya kok 2 kali. Padahal memang objek haknya memang berbeda. Seperti yang tadi gue udah bilang. Beda. Yang satu pencipta atau pembuat lagunya, yang satu adalah mungkin performernya, mungkin juga label atau produser rekamannya. Ada dua yang saling berkaitan tapi objeknya berbeda. Tapi masih dalam lingkup konteks royalti musik. Sampai di sini paham ya? Gua mencoba menggunakan bahasa yang sesimpel mungkin biar lu yang nonton itu mudah memahaminya. Gua berusaha menghindari memakai istilah-istilah yang teknis. Nah, untuk contoh perhitungannya, sebenarnya tuh udah ada tarif resminya di SK LMKN tahun 2016 yang masih berlaku sampai nanti ada pembaruan. Jadi per gua bikin video ini masih berlaku tarifnya. Yang intinya gini, ini sebenarnya kalau lu baca PDF itu panjang banget, tapi gue coba summarize. Intinya adalah, kalau lu punya restoran atau kafe, yang dihitung itu adalah per kursi. Dalam jangka waktu per tahun. Di mana besarannya adalah hak cipta itu 60.000, hak terkait juga 60.000. Nah, kalau lu punya pub, bar, atau bistro, yang dihitung itu adalah per meter persegi per tahun. Di mana besaran angkanya adalah 180.000. Baik itu hak cipta maupun hak terkait. Lalu kalau misalnya lu punya diskotik atau klub, ya gue nggak tahu apakah sekarang istilah diskotik itu masih dipakai, tapi let's say klub lah ya. Ini hitungannya sama juga per meter persegi, tapi besaran jumlahnya lebih besar, yaitu 250.000 untuk hak cipta, 180.000 untuk hak terkait. Nah, contoh yang gampang deh ya, lu punya kafe deh, dan kafe lu tuh punya 40 kursi. Berarti hitungannya 40 kursi itu dikali 120.000. Di mana 120.000 itu diambil dari angka hak cipta 60.000 dan hak terkait 60.000. Yang berarti totalnya adalah 4,8 juta per tahun. Yang berarti Rp400.000 per bulan. Itu angka besarannya kalau lu punya 40 kursi di dalam kafe lu. Nah, buat lu nih yang punya bisnis-bisnis tersebut yang tadi gue sebutkan, atau mungkin lu I.O. atau promoter konser, ini yang seharusnya lu lakukan. Yang pertama adalah lu urus dulu lisensi LMKN. Lalu bayarlah sesuai jumlah kursi atau meter persegi. Lalu lu pasang tuh bukti lisensi lu. Nah, jangan lupa juga lu upload, lu masukin playlist yang lu putar di bisnis lu itu secara rutin. Dan jangan lupa lu perpanjang tahunan. Nah, kalau misalnya konser atau acara-acara yang bentuknya ada panggung, live gitu, lalu ada yang memainkan lagu-lagu yang bukan lagunya dia, sama juga lu urus dulu lisensi sebelum acara, lalu lu kirim setlist lagu-lagu yang mau dinyanyikan nanti di acara tersebut, lalu laporan jumlah penonton dan pendapatan yang lu terima dari acara tersebut. Lalu lu rekonsiliasi dengan pihak LMKN, lalu lakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Kurang lebih begitu ya.
Ini gua ringkas aja, karena kalau lu baca secara detail itu panjang banget. Sekarang, kenapa ini tiba-tiba rame? Kenapa ini tiba-tiba meledak tentang royalti musik? Kalau yang gue lihat, kasus pertama yang mencuat dan menjadi rame itu adalah kasus Mi Gacoan yang bersengketa dengan LMK Selmi, for information aja, yang ditugaskan LMK untuk menagih ini ada nggak cuma satu ya. Di konteks dari Mi Gacoan ini adalah Selmi. Lalu kan juga ada yang lagi rame itu dengan Ari Lasso, ntar gue bahas, yaitu Wami. Di mana Mi Gacoan tersebut harus membayar lisensi secara menyeluruh periode 2022 sampai 2025 dengan nilai yang kalau di berita sih ditulisnya kurang lebih 2,2 miliar. Nah, ini yang gue lihat menjadi pemicunya nih. Karena angka yang harus dibayarkan oleh Mi Gacoan tuh gede banget. 2,2 miliar. Yang jujur sih gue juga, kalau gue coba cari-cari ya angka itu dapatnya dari mana, hitung-hitungannya tuh sebenarnya juga nggak gitu diinformasikan. Nah, mungkin lu yang tahu hitungan detailnya seperti apa, boleh kali ya tulis di kolom komen. Nah, lalu yang berikutnya, tadi gue juga udah sempat singgung tentang kesalahpahaman tentang penggunaan Spotify Premium. Di mana ya itu tadi, banyak yang berpikir kalau udah pakai Spotify Premium, kan gue bayar nih per bulan. Ya berarti gue bebas dong untuk menggunakan lagu ini dalam bentuk apapun. Yang sebenarnya itu salah paham atau salah kaprah. Karena penggunaan Spotify Premium itu hanya untuk keperluan personal. Which is lu dengerin buat diri lu sendiri, atau mungkin di rumah lu di mana mungkin ada orang-orang atau keluarga lu di rumah yang ikut mendengarkan. Itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena sekali lagi tidak ada kepentingan bisnis atau komersial di situ. Lu mendengarkan untuk keperluan personal aja. Kesenangan pribadi. Jadi lu harus bedain. Lu nggak mendapatkan benefit bisnis dari lu memutar lagu tersebut di rumah. Karena untuk lu dengerin sendiri atau mungkin mendengarkan dengan keluarga atau teman-teman lu. Jadi itu beda ya. Lu harus, sekali lagi lu harus bedain. Ini kan mirip juga kayak nonton bareng bola, pertandingan bola, let's say misalnya Piala Dunia atau Liga Inggris, yang dilarang di kafe-kafe kalau mereka hanya langganan doang secara personal, lalu mereka menayangkannya di kafe dan mengundang pengunjung untuk datang nonton di tempat tersebut, lu charge tiket dan mereka beli makanan di restoran atau kafe lu. Kan lu mendapatkan benefit, keuntungan dari hal tersebut. Nah, itu yang nggak boleh. Oke? Itu ya sekali lagi ya, lu garis bawahi. Nah, lalu yang berikutnya ini yang konyol, yaitu tentang suara burung itu lu harus bayar lisensi. Padahal kan logikanya, suara burung kalau alami ya lu nggak perlu bayar. Kecuali memang suara burungnya itu lu setel lewat rekaman dan rekamannya itu berbayar. Memang ada license-nya. Jadi kalau lu punya burung beneran di teras ya nggak perlu bayar. Oke? Lalu juga yang sempat heboh kemarin ada struk orang makan, struk restoran. Di situ ada ditulis pengunjung restoran tersebut di-charge royalti, biaya royalti. Tapi setelah dicoba cari tahu ternyata itu hoax, editan, kayak gitu editan pakai AI. Yang intinya royalti itu harus sekali lagi dibayar oleh pelaku bisnis, bukan ke konsumen. Nah lalu yang paling terakhir adalah kasusnya Ari Lasso. Jadi Ari Lasso tuh protes karena laporan distribusi yang dia terima itu kecil banget, sekitar 700 ribuan, dan salah transfer. Ditransfernya ke orang yang nggak dikenal. Lu bisa cek di akun Instagramnya Mas Ari, ada di situ. Yang gue juga bingung, kok bisa salah transfer? Oh my God. Yang akhirnya Wami selaku LMK-nya ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini, akhirnya mengakui ada human error. Walaupun menurut gue itu nggak profesional sekali ya, lewat WhatsApp segala macam mereka nggak meminta maaf, nggak klarifikasi lewat media mereka. Aduh, parah banget deh. But anyway, mereka bilang katanya ada salah penggabungan email, file, yang akhirnya membuat kesalahan administrasi tersebut. Yang ya, gue jadi Ari Lasso sih juga
pasti marah-marah sih, karena ini masalah yang sangat simple, sepele, masalah administrasi, tapi sefatal itu. Kok bisa? Berarti kan ada permasalahan di tata kelola dan kontrol kualitas dari mereka melakukan pekerjaan tersebut dong. Si Waminya ini bermasalah nih berarti. Kalau administrasi dasar aja kacau balau, nah gimana masyarakat, gimana juga para pelaku industrinya nggak curiga dengan akurasi distribusi yang LMKN ini kerjakan. Ya, tapi sih gimana ya? Setiap kali kalau ada sesuatu dan itu dikerjakan oleh pihak dari pemerintahan, selalu aja kesalahan-kesalahan fundamental seperti ini sering banget dilakukan. I don't know. Kayak memang nggak ngerti gitu harus ngapain. Kerja tuh kayak, ya no clue mesti kerja tuh gimana. Kerja yang sistematis, kerja yang produktif, kerja yang rapi. Itu tuh kayak bingung gitu harus gimana. Jadi kerja tuh kayak reaktif aja. Oh gini. Tapi tahu-tahu jeder. Hah? Apa sih? Asal-asalan, gak jelas gitu. Sering banget kayak begitu. Ya kan? Lu juga pasti sering ngelihat deh, mengalaminya nih. Udah rame, kesalahan gobloknya udah terjadi dan rame, baru klarifikasi sana sini, AIU. Ini aja kabar terakhir yang gue terima, Ari Lasso aja sampai ngomong, ya udahlah mending gue keluar dari WAMI, gue keluar dari LMKN ini, ya udah, gue bebasin aja semua lagu-lagu gue, boleh diputar dan lu nggak perlu bayar, saking dia udah gondoknya. Karena menurut dia ngapain gue ikut-ikutan aturan main seperti ini kalau ujung-ujungnya yang bikin regulasi yang harusnya melakukan regulasi tersebut juga kerjanya goblok. Dan tadi gue sempat lihat kalau nggak salah Tompi juga melakukan hal yang sama. Memang kalau menurut gue permasalahannya adalah di yang membuat dan eksekutor dalam undang-undang royalti musik ini sih. Masalahnya di situ. Udahlah para pelakunya yang harusnya bekerja dengan tepat, kerjanya kayak ngasal, nggak jelas, ya akhirnya pihak-pihak yang harusnya mendapatkan hak-hak mereka, ya atau yang ingin menjalankan kewajiban-kewajiban mereka dengan tepat, pun juga jadi bingung. Lu yang bikin aturan aja juga bingung mau ngapain, terus kita harus gimana? Gue coba pakai contoh negara lain lah ya, negara lain yang udah menerapkan dan udah menjalankannya lama. Let's say Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat nih, venue fisik tuh kayak bar, toko, restoran, itu cuma bayar hak publik atas lagu ke PRO. Nama lembaganya gitu, PRO atau bacanya PRO. Di sini nih ada Escape, ada BMI, ada beberapa, pokoknya mereka juga nggak cuma satu deh. Jadi emang juga ada lembaga-lembaga yang ngolekin juga. Nah, bedanya dengan Indonesia, hak publik atas rekaman itu untuk venue fisik tuh nggak ada. Jadi mereka tuh hak performa rekaman cuma berlaku digital dan ditarik oleh Sound Exchange. Nah, kalau misalnya terjadi sengketa tarif, ini larinya bisa langsung ke Red Court. Kayak semacam pengadilan gitu deh. Lalu soal streaming on demand, Amerika tuh juga punya yang namanya the MLC. Ini lahir dari Music Modernization Act tahun 2018. Jadi bisa dibilang ini bayarnya cuma satu kali doang untuk hak publik atas lagu tersebut kalau tempat tersebut memutar lagu. Yang sekali lagi beda dengan Indonesia, di mana Indonesia tuh hak royalti musiknya tuh ada dua, hak cipta dan hak terkait. Hak cipta itu lagunya, hak terkait itu rekamannya. Oke? Lagu itu pencipta lagunya, rekamannya itu terdiri dari penyanyi, pemusik, dan juga produsernya. Sedangkan kalau di Amerika tidak memperhitungkan hal-hal tersebut. Pokoknya lagu ya udah lagu secara keseluruhan, secara utuh. Nah terus gimana nih caranya biar nggak chaos? Nah biar nggak chaos, menurut gue sebenarnya tuh bikin peraturan strike forward aja, nggak perlu sampai yang ribet-ribet. Karena takutnya pelaku yang harusnya menegakkan aturannya juga bingung. Menurut gue gini,
biar gampang ya, dan juga biar transparan ke semua pihak. Bikinlah tarif atau mungkin juga kalkulator resmi tapi ya, yang gampang dicek. Jadi lu bisa tayangin tuh, apapun bentuk usahanya, mereka bisa lihat simulasinya. Plus contoh hitungnya. Karena di Amerika juga menggunakan cara tersebut. Lalu juga ada portal lisensi dan ada juga dashboard yang transparan. Di mana satu landing LMKN itu kita bisa lihat semuanya dan kita bisa melakukan update atau mengisi informasi apapun di dalam satu platform. Mau daftar mau bayar tahunan, terus lihat juga status distribusinya bagaimana. Jadi bisa lihat semua di situ. Pelaku bisnis bisa lihat, penyanyinya bisa lihat, pemusiknya bisa lihat, pencipta lagu juga bisa lihat. Jadi sama-sama tahu, dan itu datanya real time dan sinkron. Jangan nanti tiba-tiba lu ditagih, ini begini, segini, bayar ya. Ini bayarannya segini. Nah, terus lu cuma dikasih kayak semacam hitung-hitungan dalam bentuk Excel. Tapi lu nggak pernah bisa nge-track. Sebenarnya kan yang penting itu kan, bisa tracking secara real time. Come on, nih 2025, masa nggak bisa bikin sistem kayak begitu? Sistemnya itu nggak susah, cuy. Lu tuh nggak lagi kayak bangun roket buat ke bulan atau ke Mars. Lalu juga bikin FAQ satu suara. Pokoknya FAQ-nya itu, frequently asked question itu, lu taruh di satu pintu juga. Biar orang-orang tahu, orang-orang bisa baca apa yang boleh dan nggak boleh. Spotify kalau udah bayar, boleh nggak buat diputar di kafe? Nggak boleh, taruh di situ. Lalu juga SOP distribusinya ya harusnya bisa diaudit, biar kayak kekacauan kayak begini bisa kelihatan nih sebenarnya permasalahannya ada di mana. Ya cuman kan kadang orang nggak mau diaudit ya, makanya dibikin seribet mungkin. Oke, sebagai penutup lah ya. Intinya sebenarnya sekali lagi sederhana. Royalti itu bukan musuh buat para pelaku bisnis resto nih misalnya. Cuma cara mainnya itu yang bikin gaduh. Cara main si LMKN ini nih yang bikin gaduh. Musik bikin bisnis lo hidup, itu wajar kalau pemilik hak dari musik tersebut minta jatah. Karena itu adalah karya yang mereka bikin, yang mereka buat, dan udah dipublikasikan secara komersil, sehingga mereka tentu saja punya hak untuk mendapatkan jatah dari lo yang menggunakan karya dari orang, dari penulis atau pencipta lagu tersebut. Yang salah itu komunikasi yang belepotan, SOP yang bolong-bolong nggak jelas, dan cara nagih yang menurut gue tuh nggak pakai rambu-rambu. Yang akhirnya publik juga jadi capek, musisi juga jadi curiga, dan pelaku usaha malah jadi ogah kan mau setel lagu. Kalau tarifnya tuh transparan, datanya bener, prosesnya juga konsisten, gue yakin trust pasti akan naik dengan sendirinya. Yang akhirnya musik bisa tetap hidup, bisnis bisa tetap jalan, dan semua pihak tuh kebagian bagian mereka masing-masing tanpa perlu ada drama tambahan kayak begini. Oke, itu dari gua. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan, lu punya pendapat, lu pengen cerita, atau apapun, atau mungkin lu ada informasi lain terkait dengan royalti musik ini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.